Shalom God Lovers, percaya bahwa hari ini ada penjagaan Tuhan, ada naungan kasih Tuhan yang melindungi kita semua. Mari nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini dan nikmati lawatan Tuhan melingkupi kita semua. Oh, haleluya Lord. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Menjagamu waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Oh, bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu kelampakan, Tuhan menjagamu. Menjagamu waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang setia. Oh, Engkau Allah yang mulia. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Menjagamu waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Shalom, God's lover yang dikasihi oleh Tuhan. Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Abraham Suala, dalam program Words from Heaven. God's lover yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah kasih itu murah hati. Salah satu ciri seseorang mengasihi subjek ke objek adalah dia murah hati. Saya jadi ingat waktu dulu saya lagi pacaran. Kalau saya jatuh cinta dengan sekarang istri saya murah hati, suka memberi. Dan kadangkala punya
yang terbatas, tapi ingin yang memberi excellent, lebih dari yang terbatas. Dulu pacar saya, sekarang sih saya suka pakai bando. Saya pergi waktu itu di Jalan Gunung Sahari Jakarta, ada Golden Truly supermarket. Saya ke sana, di bagian bando saya lihat duit saya waktu itu 35.000. Lalu ada bando seharga yang paling mahal 35. Yang lain ada 5.000, 10.000. Itu tahun 80-an. 83, 84. Lalu saya bilang, "Mbak, ada nggak bando yang lebih mahal dari yang 35.000? Oh, nggak ada, Pak. Kalau ada ya saya pengen beli. Tapi kan duitnya kurang, mungkin balik lagi." Orang mengasihi ditunjukkan dengan murah hati. 1 Korintus 13 ayat yang keempat dikatakan, kasih itu sabar, tapi kasih itu juga murah hati. Bicara soal murah hati, kita dapat belajar dari jemaat-jemaat di Makedonia. Alkitab berkata dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai yang kelima, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Rasul Paulus berkata, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus menjadi saksi bahwa jemaat-jemaat di Makedonia adalah bisa buat contoh, karena jemaat-jemaat di Makedonia, yaitu jemaat Tesalonika, jemaat Filipi, jemaat Berea, walaupun miskin, namun mereka mau memberi. Jadi kalau pacar Anda pelit, suami atau istri Anda pelit, perlu dipertanyakan, sayang nggak sama Anda? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal. Kasih itu memberi. Kasih adalah memberi. Walaupun kalau kita balik, memberi belum tentu kasih. Karena ada orang memberi ada maunya. Memberi untuk sogokan supaya proyeknya bisa diterima. Memberi karena ada udang di balik batu. Tapi kalau orang yang mengasihi pasti memberi. Oleh sebab itu, mari kita menjadi orang-orang yang mengasihi, yang punya kasih. Ketika kita punya kasih, pasti kita suka memberi. Saya mendidik jemaat kami bukan orang-orang yang ekonominya baik. Saya berkata, jemaat kami, saya ingin untuk bisa menjadi jemaat-jemaat di Makedonia, yaitu jemaat di Tesalonika, Filipi, dan Berea. Nah, kalau jemaat-jemaat di Makedonia bisa menjadi sebuah kebanggaan Rasul Paulus, dan Rasul Paulus bersaksi akan sepak terjang kasih yang dibuktikan dengan memberi oleh jemaat di Tesalonika, Filipi, dan Berea, maka nanti saya akan berkata, aku bersaksi, Abram Swala bersaksi tentang bagaimana jemaat yang kami layani menjadi jemaat yang punya kasih dan suka memberi, dan memberi melampaui dari apa yang seharusnya. Berulang kali saya menangis dan sedih dan bangga dan senang. Mereka bukan orang-orang yang punya, tapi punya antusias untuk memberikan dan mengasihi.
Saya dan istri punya program waktu itu memberkati hamba-hamba Tuhan di pedalaman Kalimantan. Ketika saya sedang duduk di belakang, kursi belakang gereja, lalu ibadah selesai, seorang ibu datang memberikan saya sebuah amplop. Saya tanya, untuk apa? Pak, Bapak Gembala kan mau pergi ke Kalimantan. Saya titip ini untuk mereka. Saya lihat 250.000. Kelihatannya kecil. Saudara tahu ibu ini kerjanya apa? Kalau ruko-ruko sudah tutup, dia gelar tikar. Lalu dia jual makanan kecil, jual kopi, jual teh sampai jam 12 malam dari sekitar jam 6 sore. Dan saya yakin satu hari belum tentu keuntungannya adalah segitu. Tapi karena dia mengasihi, maka dia memberi. Dan puji Tuhan, saya laporkan kepada jemaat, ada 19 hamba Tuhan menerima berkat satu amplop 500.000, bahkan dapat goodie bag dan juga dapat baju pendeta. Oh, mereka sangat disukakan. Oleh sebab itu, ketika Anda punya kasih, otomatis kita akan suka memberi. Tapi kalau Anda memberi tanpa kasih, perlu dipertanyakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sentuh kami dengan kasih-Mu, sehingga otomatis kami akan seperti jemaat-jemaat di Makedonia, di Tesalonika, Filipi, dan Berea, yang memberi lebih dari yang mereka mampu. Mereka miskin, namun mereka kaya oleh perbuatan mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. God's lover yang dikasihi oleh Tuhan, kami mengharapkan God's lover untuk membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kepada kerabat, dan kepada teman. Dan dengan tindakan God's lover itu, tentu God's lover sudah menjadi alat Tuhan, supaya mereka juga diberkati, nama Yesus dipermuliakan. Tuhan memberkati.